Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para kesepuhan ya para sadaya langkung tipaeun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan silaturahmi plus thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita majelis ini kata Rasulullah merupakan taman-taman surga, taman surga yang ada di bumi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita semua Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Kesepuhan sama sadaya ugi ieu bade mangoskeun surat Al-Bayyinah surat ke-88. Upamiti pangkama surat ke-sabaraha. Sahat 14 ayat 88 jadi surat ke-16 ya. Ke-17. Alhamdulillah ia dikeria ku atas dulika surat ke-88 ti surat 114 Nabi tanya duka iraha tajilabna. Nami suratna Al-Bayyinah hartosna bukti. Kalabat surat Madaniyah jumlah surat jumlah ayatna aya 8. Rasulullah SAW membaca surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Di dia aya tokoh anu namina Ubay bin Ka'ab. Kami salah saya sahabat Ubay, saha Ubay adanya Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang dijuluki Sayyidul Qura atau penghulu para pembaca Al-Quran. Nama lengkapnya Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Khazraji Al-Ansari, asal dari Bani Taimullah, cabang Bani Khazraj di Madinah. Ubay termasuk orang Madinah yang pertama masuk Islam lewat Bai'at Aqabah kedua sebelum hijrah. Karena fasih baca tulis dan hafalannya kuat, Nabi menjadikan beliau sebagai penulis wahyu, salah satu juru tulis Al-Quran yang mencatat ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga dijadikan sebagai pengajar Al-Quran. Nabi sendiri pernah diperintahkan Allah untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay. Ini kehormatan besar. Nabi bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, dan Salim Maula Amiru Huzaifah. Keistimewaannya yang lain, beliau ikut semua peperangan besar bersama Nabi, mulai dari perang Badar sampai Tabuk. Dikenal sangat toro, jujur, dan bijaksana. Sering diminta pendapat soal hukum dan urusan umat.
punya mushaf pribadi dengan susunan ayat yang khas sebelum mushaf disatukan di zaman Utsman. Wafat sekitar tahun 29 Hijriah di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ia salah satu sahabat jenenganana Ubay bin Ka'ab. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Sungguh Allah telah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu, yaitu surat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ubay bertanya, apakah dia Allah menyinggung namaku kepadamu? Beliau menjawab, Kanjeng Nabi menjawab, benar. Lalu Ubay menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari hadis Suhaib. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat Lam yakunil ladina kafaru ini kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay nangisnya. Kenapa menangis? Karena beliau merasa terharu mendapat kehormatan disebut namanya oleh Allah untuk dibacakan surat Al-Bayyinah oleh Kanjeng Nabi. Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Tadi ayat Anas bin ayat Anas bin Malik disebut dia Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik diwarang ku ibuna jantan pelayan Nabi dikawit Yuswa 10 tahun, lebih ke Yuswa 20 tahun. Anjeuna lahir 10 tahun setelah acan hijrah Kanjeng Nabi. Teras pupusna tahun ke-80 tilu hijrah. Jadi umurnya seberapa tahun? Lahirnya 10 tahun sebelum hijrah, wafatnya 93 tahun setelah 9 tahun 93 hijriah. Jadi 10 tahun sebelum hijrah beliau lahir, wafatnya 103 tahun. Yuswa Anas bin Malik 103 tahun. Anjeuna gaduh yuswa panjang di antaranya karena didoakeun ku Kanjeng Nabi supados umurna panjang, keturunanna seueurnya Anas bin Malik ini. Anas bin Malik paling banyak meriwayatkan, cukup banyak meriwayatkan hadis ya, karena beliau sehari-hari selama 10 tahun bersama Kanjeng Nabi. Ada 2286 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, oleh Anas bin Malik ini. Kita lanjut Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah
yaitu Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sementara orang musyrik adalah para penyembah berhala dan api. Dalam ayat ini disinggung alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Disebut ahli kitab teh nyata Yahudi dan Nasrani. Musyrikin, penyembah berhala dan api, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Mujahid berkata, mereka tidaklah meninggalkan agama mereka, yakni mereka tidak akan berhenti jika datang kebenaran kepada mereka. Qatadah juga mengatakan demikian, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sebelum datang pada mereka bukti yang nyata, yaitu Al-Quran ini. Karena itu Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian Allah menjelaskan bukti yang nyata itu dengan firman-Nya, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran, yakni Muhammad SAW dan Al-Quran yang beliau baca. Al-Quran ini merupakan lembaran-lembaran yang disucikan serta tertulis di tempat tertinggi. Ini sebagaimana firman Allah, bi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aini safar, kira bi aini safar, kira min barar. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan, itu malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran surat Al-Baqarah. Ada firman Allah, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Ibnu Jarir menafsirkannya sebagai berikut, yakni dalam lembaran-lembaran yang disucikan tersebut terdapat kitab-kitab yang mulia, adil dan lurus tanpa ada kekeliruan, karena kitab-kitab tersebut berasal dari Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 1 kita dulu menjelaskan bahwa orang-orang kafir, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala dan penyembah api, mereka tidak akan beriman kecuali telah datang bukti yang nyata, yaitu Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata pada ayat yang keempat, wala tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah ada bukti yang nyata, mereka, yaitu para ahli kitab dan kaum ahli kitab, terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ayat ini seperti firman Allah, wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim.
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Mereka yang dimaksud adalah umat-umat yang menerima kitab-kitab sebelum kita, setelah Allah menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata kepada mereka. Malah mereka berselisih dan terpecah belah dalam memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dari kitab-kitab itu. Mereka banyak berselisih sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan. Innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan wa innan nasara ikhtalafu ala nataini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidatan. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu telah terpecah belah menjadi 71 golongan, sedangkan kaum Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut masuk neraka kecuali hanya satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berpegang teguh pada sunnahku dan para sahabatku. Berikutnya firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama ini, seperti firman-Nya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka ibadahilah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Karena itu dia berfirman hunafa'a, yaitu artinya dengan lurus, yakni lurus menuju kepada tauhid dengan menjauhi syirik. Ini sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhlah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Allah SWT berfirman, wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat. Salat merupakan ibadah fisik yang paling mulia. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, yaitu berbuat baik kepada kaum kafir, kaum fakir miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan biaya untuk hidup. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus, yakni agama yang tegak. Dengan lurus atau umat yang lurus lagi adil, pertengahan dan seimbang. Surat Al-Baqarah ayat 4-5 menjelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran yang lurus, diantaranya ajaran tentang sholat dan zakat. Berikutnya Al-Baqarah ayat 6-8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang tempat kembali
kaum yang durhaka dari orang-orang kafir, yakni dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka menyalahi kitab-kitab Allah dan menentang para nabi yang diutus. Pada hari kiamat mereka berada di neraka jahanam dalam keadaan kekal. Mereka tinggal menetap di dalamnya, tidak bisa berpindah dan tidak pula bisa keluar darinya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, yakni seburuk-buruk makhluk yang diciptakan Allah. Kemudian Allah beritahukan perihal orang-orang baik yang beriman dengan sepenuh hati dan menjalankan amal soleh dengan fisik mereka, bahwa mereka itulah sebaik-baik makhluk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan segolongan ulama telah menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang beriman lebih baik daripada para malaikat. Hal ini ditunjukkan dengan ayat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, termasuk malaikat kan makhluk ya. Jadi menurut pendapat Abu Hurairah dan segolongan ulama bahwa manusia yang beriman bertakwa lebih baik daripada lebih mulia, lebih baik daripada malaikat. Kemudian Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim, balasan mereka itu di sisi Rabb mereka, yakni pada hari kiamat. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Kedudukan ridhonya terhadap mereka itu lebih tinggi daripada kenikmatan yang mereka dapatkan secara permanen. Dan mereka pun ridha kepadanya terhadap anugerah melimpah dan Dia berikan kepada mereka. Selanjutnya firman Allah, dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi balasan tersebut didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dengan benar-benar takwa, mereka beribadah dengan ihsan, yakni beribadah kepadanya seolah-olah ia melihat. Dan ketika ia tidak melihatnya, maka ia yakin bahwa dia, Allah senantiasa melihatnya. Ianya pengertian ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang sebaik-baik makhluk? Para sahabat menjawab. Dan ini pertanyaan ini juga untuk kita semua, kaki orang sadaya. Tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang sebaik-baik makhluk? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, rajulun akhadha bi inani farasihi fi sabilillah kullama kana hay'atun istawa alaih. Ala ukhbirukum bil ladiyani, yaitu seorang laki-laki yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Setiap kali terdengar teriakan panggilan perang, maka ia duduk di atas kudanya. Tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang orang-orang yang kedudukannya berada di bawahnya? Jadi yang pertama, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, yaitu seorang laki-laki yang bersiap untuk berjihad. Jantan tersiap memegang tali kekang kuda untuk jihad di jalan Allah. Ayeuna mah urang dan nuju perangnya minimal barat orang mah
pilih mah bisa 10 menitan adan tetos siap-siap kacai merenya nyepeng sisiu anduk sagala robenya itu dan ada tetos siap ke Tanjung. Ada panggilan untuk sedekah panggilan putih sesahnya. Aya anu ka bumi misalnya kebadan buat atos tadi lah mikir deui pasihannya. Aya nu ngamen tong ditutupkeun pantoran teh pasihan katanya da paling ge 2000 upami tiasa mah disiapkeun ka ngamen teh khususnya wa aya 5.000 mananya akhirnya 2000-an beda. Jadi nya diantawisna eta tah urang teh siap bisa yang ngamen ka bumi tata siap ayat 30.000 2000-an angge 15 urang nya 15 kalian ngamen nuhunkeun sumbangan tos dicadongkeun atasna pilih aya wargi anu kenging kararapat pergi bantosan tos disiapkeun aya bagianana ieu painten diantawisna khairul bariyah ya sebaik-baik manusia paling baik, manusia yang paling baik. Kanjeng Nabi naras di ujung ayat hadisnya, tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang orang yang kedudukannya berada di bawahnya usaha naben ieu cenah naon cenanya. Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, rajulun bi sullatin min ghanamihi yuqimus salata wa yu'tiz zakah. Ala ukhbirukum bisarril bariyah, yaitu seorang laki-laki yang menggembala sekawanan kambing miliknya. Dia mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tidakkah kalian ingin diberiku beritahu tentang seburuk-buruk makhluk? Jatan anu kadua makhluk anu sae sahanapeun anu tadi lejihan ya. Seorang laki-laki yang menggembala sekawanan kambing miliknya. Dia mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dia digambarkan laki-laki menggembala kambing. Maksudnya orang yang kedudukannya sangat rendah di mata masyarakat. Ukur tukang ngangon domba, ukur tukang beca, ukur tukang kuli panggul ya di sana teh. Pokoknya mah orang-orang yang di masyarakat kedudukannya sangat rendah digambarkan sebagai penggembala kambing, tapi sholatnya getol, zakatnya taraka kanturnya. Nah, ini orang yang terbaik kedua setelah mereka yang bersiap jihad di jalan Allah. Pada akhir hadis ini Nabi bertanya lagi, tidakkah kalian ingin kuberitahu tentang seburuk-buruk makhluk? Para sahabat menjawab, ya, ya. Kemudian Nabi bersabda, alladzi yus'alu billah wala yu'ti bihi, yaitu seorang laki-laki yang diminta dengan nama Allah dan dia tidak mau memberi dengan namanya. Jadi upami aya jalmi anu nuhunkeun ka urang punten karena Allahna nuhunkeun bantosan misalnya aya pun anak bade berobat teu gaduh hartos, si peminjam itu mengatasnamakan Allah, membawa nama Allah untuk meyakinkan bahwa dia betul butuh bantuan untuk berobat anaknya. Kaupami urang teu bantos, itu termasuk seburuk-buruk manusia. Ya. Jadi aya jalmi anu nuhunkeun tulung ka urang dan dia membawa nama Allah untuk meyakinkan kita bahwa memang dia sangat butuh, tapi kita tidak mau memberinya. Kita termasuk manusia yang
seburuk-buruknya, paling buruk. Kunaon disebut awon margi upami itu di pasihan, takut nanti orang tersebut tidak lagi mengingat Allah, tidak lagi membawa nama Allah dalam berusaha untuk memecahkan masalahnya itu. Dan upami kurang di pasihan makan dia bertambah keyakinan bahwa memang Allah Maha memberi dengan bantuan orang, dengan bantuan nasa didukung. Pilih, misalnya demi Allah saya tidak punya uang, tolong bantu saya misalnya. Tahu komunitas nyambat Nabi Allah kedah dibantas namanya. Jadi orang kalabat anu ku kanjeng Nabi disebat seburuk-buruk manusia ya, sarul bariyah. Nah, akhir tafsir surat Al-Bayyinah ayat 7 nikah ayat 8 anu kesimpulanana orang kafir yaitu Nasrani, Yahudi dan Nasrani, orang musyrik teriman ya sanaos aya bukti anu nyata Al-Qur'an sareng Kanjeng Nabi. Sekarang di dia digambarkan sebaik-baik manusia yang paling baik dan yang seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan kesembuhan bagi sadaya urang kalebet ka makhluk anu khairun bariyah anu ku Kanjeng Nabi disebut tadinya bahwa kahiji bahwa anu kedua di antaranya itu ditekankan masalah salat sareng zakat yaitu tiasa dirikan dan berada manfaatna bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji. Dan Hindu, Buddha memang iman kitab suci itu. Kitab suci nyanyian sorangan tuh. Jadi pami ahli kitab tapi anu tadina iman ka Taurat ka Injil sareng pami anu kafir ti musyrik memang anu teu iman ka kitab suci. Nah, santosna sumping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sumping Al-Qur'an maka berpecah itu teh anu aya anu ahli kitab anu iman ka Nabi aya ahli kitab teh sesa umat kapungkur anu aya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iman ka Taurat sareng Injil. Tah kieu pami diajak deui ku Nabi teh kana Islam kita pecah aya anu ahli kitab anu ngiring Nabi sareng aya kitab anu teu ngiring Nabi. Sekumaha Al-Qur'an di surat Al-Imran ayat 113 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka itu tidak sama maksudnya mereka ahli kitab tidak sama keadaannya. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari sedang mereka bersujud. Kita nuju ajak ku Nabi oge aya ahli kitab nu taat. Jadi sisa umat bahala aya nu taat. Misal Abdullah bin Salam, misal Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mah. Jangan aya nu pacanten teh tapi seketik ya. Ya kitu oge aya di anu musyrik aya kan lepas Islam oge. Mata tadi ayat iya surat dia diperintahkan sebatan dibacakan ke Mu'ad kasa Ubay bin Ka'ab ya gitu. Terus nangis ya mungkin ingat masa lalunya karena dulunya tidak Islam. Terus tambahan Ubay bin Ka'ab ya sahabat nu pertama ngimaman salat tarawih ya. Jadi tarawih mimiti ayat itu Imam Ubay bin Ka'ab. Padahal harita ayah sahabat-sahabat senior Abdullah Taub ya Bakar Allahumma tapi anu dikiwarang imaman nyata Ubay bin Ka'ab ya.
Sunan Margina ya tadi kan ahli Quran 4 orang tuh. Baik kami. Tuh coba kalau kita lihat ya. Waktu itu ada khalifah ya, ada Umar, ada Abu Bakar. Tapi bukan mereka tuh yang mengimami itu, tapi yang punya keahlian maksudnya. Yang punya keahlian. Tak abang-abang misalnya khalifah gitu, terus maju entah. Ya. Tetap yang ahli yang dimajukan gitu ya. Sama ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi kan salat tarawihnya 2 malam, kemudian malam ketiga malam berikutnya tidak hadir lagi karena takut diwajibkan. Kemudian oleh Umar diadakan salat tarawih berjamaah, imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kembali pada ahli kitab, orang yang percaya pada Taurat atau Injil. Nanti setelah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang ikut Nabi, ada yang tidak ikut juga. Itu juga orang yang musyrik ya. Kemudian ayat berikutnya tadi jelaskan kenapa Nabi dimusuhi. Nabi dimusuhi. Jadi nanti ahli kitab juga ada yang tidak mau ikut. Ada yang mau ikut tadi seperti penjelasan di Quran yang disebut tadi itu, yang di surat Al-Imran 113. Tapi nanti juga ada yang memusuhi Nabi ahli kitab. Di Al-Baqarah disebut walan tarda al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada yang memusuhi juga setelah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa musuhi itu? Musuh Nabi ahli kitab nih. Sebab Nabi tidak menjelaskan kemurnian agamanya Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi hanya disuruh untuk mengajak ke Islam. Tidak memurnikan agamanya Nabi Isa dengan agamanya Nabi Musa yang sebelumnya yang Yahudi dengan Nasrani, tapi diajak kepada Islam. Makanya ada yang musuh Nabi itu. Kemudian disinggung berikutnya tentang perintah Allah, hanya wa umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan secara ikhlas. Jadi memurnikan keyakinan saja, tidak nyinggung-nyinggung masalah agamanya Nabi Isa dan agama Nabi dari kaum Yahudi yang sebelumnya. Makanya musuh Nabi itu. Jadi hanya disuruh luruskan aja secara umum, ajak ke Islam. Kemudian ayat ini biasanya juga dikutip sebagai pemurnian niat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi disebut pemurnian niat juga. Wallahu alam. Dan ayat yang berikutnya kemudian tadi kesimpulannya ditunjukkan manusia terbaik dan manusia yang terburuk ya. Berikut resiko masa panjangnya, ada yang jahanam yang terburuk ya. Kemudian yang terbaik jannatu adn ya. Surga adn. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita cahaya Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an nanti jadi syafaat di akhirat, dan mudah-mudahan mengantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bi syafaatil Qur'an, adkhilna al-jannata bil Qur'an. Isfa'na ya Allah bi syafaatil Qur'an yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.